Saudara, isu dukungan mantan Presiden Jokowi untuk calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taci Yassin kian terang. Beredar foto Jokowi bersama Ahmad Lutfi dan Taci Yassin. Dalam foto yang beredar luas, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi bertemu dengan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin di sebuah restoran. Diduga pertemuan ketiganya berlangsung di sebuah restoran di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah pada hari Sabtu kemarin. Ahmad Lutfi merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah dan dikenal dekat dengan Jokowi. Ia pernah menjadi Kapolres di Solo saat Jokowi menjabat wali kota. Di akun Instagramnya, calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunggah fotonya bertiga bersama Presiden ke-7 Jokowi dan calon wakil gubernurnya Taci Yassin. Dalam unggahan itu Ahmad Lutfi menulis, Pak Jokowi punya perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Saya dan Gus Yassin dapat banyak ujangan untuk melakukan percepatan ekonomi. Matur nuwun Pak, semoga kami amanah, tulis Ahmad Lutfi. KPU Jawa Tengah menyatakan tak ada aturan yang dilanggar jika mantan Presiden Jokowi menjadi juru kampanye paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taci Yassin. Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono menyebut Jokowi bukan lagi penyelenggara negara dan sudah menjadi warga sipil biasa. Sementara larangan menjadi jurkam berlaku untuk penyelenggara negara, ASN, TNI, dan Polri. Jadi kalau Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo ini menjadi jurkam, tentu tidak ada larangan karena beliau sudah tidak menjadi penyelenggara negara. Yang diatur di dalam ketentuan peraturan KPU itu adalah untuk mendaftarkan tim kampanye. Nah, sehingga memang mestinya ini tidak ada larangan terhadap beliau untuk melakukan kampanye dalam hal ini menjadi jurkam. Sedangkan larangan yang diatur adalah untuk pejabat negara, termasuk untuk ASN, TNI, Polri, pejabat BUMN, BUMD, kepala desa. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani menyebut kedatangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ke Semarang, Jawa Tengah pada Jumat lalu untuk konsolidasi pemenangan pilkada dan tidak ada kaitannya dengan isu cawe-cawe mantan Presiden Jokowi di Pilgub Jawa Tengah. Menurut Puan, Megawati turun langsung ke Jawa Tengah karena Jawa Tengah salah satu provinsi terbesar jumlah penduduknya. Bagaimana memenangkan semua calon PDI Perjuangan yang ada di Jawa Tengah, bagaimana kemudian mengkonsolidasikan tiga pilar yang ada di Jawa Tengah. Ya, sebagai Ketua Umum kan beliau memang mempunyai perhatian di semua pilkada yang ada di Indonesia. Jadi ya, kalau kemudian datang ke Jawa Tengah karena merupakan salah satu provinsi terbesar yang ada di Indonesia. Ada kaitannya dengan apa cawe-cawe Pak Jokowi enggak? Enggak ada hubungannya. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono berharap Presiden ke-7 Jokowi bersedia menjadi juru kampanye paslon Ahmad Lutfi Taci Yassin di Pilgub Jawa Tengah. Sudaryono juga merespons soal Ketua Umum PDIP Megawati yang turun gunung ke Jawa Tengah untuk konsolidasi pemenangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Kata Sudaryono, wajar Mega datang ke Jawa Tengah. Semua kontestan punya cara masing-masing untuk menang pilkada. Kita berharap barangkali beliau berkenan. Ada komunikasi ke Pak Jokowi? Ya pasti ada dong, saya nggak ada. Ya itu kan wajar dong. Saya kira ya nggak ada yang, maksudnya itu hal yang wajar, bukan hal yang tidak wajar, hal yang biasa menurut saya. Rapat koordinasi ini juga untuk merespon itu. Enggak lah, saya kira enggak ada, bukan untuk merespon. Saya kira kita udahlah, ini kan lomba banyak-banyak nyoblos ya, semua orang punya cara masing-masing. Lalu apa pengaruhnya jika mantan Presiden Jokowi turun gunung jadi jurkam untuk pasangan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin di Jawa Tengah? Kita bahas bersama dengan pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang, Mas Burhan. Selamat petang, Ibrahim. Baik, Mas Burhan, ini Jokowi digadang-gadang bahkan diminta untuk jadi jurkam Lutfi Taci Yassin. Apakah ini efek Jokowi masih berpengaruh di Jawa Tengah? Ya, kalau kita lihat di antara provinsi yang ada di Indonesia, memang Jawa Tengah ini itu daya tarik tersendiri. Pertama, populasi pemilihnya besar.
Yang kedua, PD Perjuangan punya basis massa kuat di sana, tapi saat yang sama kandang Jokowi itu salah satu yang terkuat adalah Jawa Tengah. Dan kita menyaksikan kemarin dalam Pilpres 2024, itu efek Jokowi cukup kuat untuk membuat Prabowo yang kita tahu 2 kali maju di Pilpres 2014 dan 2019 kalah telak di Jawa Tengah, itu akhirnya bisa ya mendapatkan kemenangan setelah mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Jokowi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, pertama, bagaimanapun Pak Jokowi sekarang sudah tidak lagi menjadi presiden aktif. Beliau resmi purna tugas 20 Oktober kemarin. Yang kedua, jangan lupa di Pilpres 2024 itu efek Jokowi difasilitasi secara langsung oleh Gibran putranya sendiri. Sementara dalam Pilkada 2024 ini itu Pak Lutfi maupun Gus Yassin kan jaraknya tentu tidak sedekat jarak antara Pak Jokowi dengan Mas Gibran. Oke, jadi bagaimana kalau misalkan sampai Jokowi turun gunung nih ke Jawa Tengah untuk jadi jurkamnya Lutfi Tachiasin? Apakah ini juga mengcounter kemarin karena Megawati sempat ke Jawa Tengah tuh untuk konsolidasi, Mas Burhan? Jadi ini yang menarik berikutnya adalah kalau betul ya Presiden Jokowi akhirnya turut ya kampanye untuk membantu memenangkan Pak Lutfi dan Gus Yassin, ini kesekian kalinya pertarungan antara Ibu Mega PD Perjuangan dengan Pak Jokowi setelah Pilpres kemarin. Jadi dan jangan lupa di antara provinsi yang menjadi perhatian khusus PD Perjuangan adalah Jawa Tengah. Karena kita tahu Ibu Mega menaruh perhatian khusus dengan provinsi ini. Dan Ibu Mega hadir secara langsung dalam proses konsolidasi pilkada. Jadi di antara 38 provinsi tidak banyak provinsi yang didatangi langsung oleh Ibu Mega. Dan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang dapat perhatian khusus. Ini kalau Jokowi dan Mega langsung turun gunung ke Jawa Tengah, bagaimana Anda nanti bisa membaca persaingan elektoralnya di Jawa Tengah? Nah ini kalau istilah teknisnya ya Ibrahim itu namanya mesin versus man. Ya. Karena PD Perjuangan kuat dengan mesin partainya di Jawa Tengah. Kita tahu Jawa Tengah selalu dimenangkan oleh PD Perjuangan. Bahkan ketika PD Perjuangan mengalami penurunan suara di 2024 kemarin, itu Jawa Tengah masih menjadi andalan lumbung suara buat PD Perjuangan. Meskipun ujungnya di Pilpres kalah ketika mengusung Ganjar. Nah, men di sini merujuk pada kekuatan popularitas seorang Jokowi. Ya, jadi pertarungan antara mesin dengan popularitas tokoh yang akan kita saksikan kembali jika ya Pak Jokowi turun gunung untuk mengkampanyekan seorang Lutfi dan Gus Yassin. Nah, komplikasinya lebih mudah Ibrahim karena Pak Jokowi sekarang sudah purna tugas sebagai presiden. Artinya dari sisi administrasi tidak banyak gitu ya yang bisa dipersoalkan karena beliau toh sudah purna tugas kan. Tapi lagi-lagi itu juga jadi kelebihan sekaligus kelemahan. Kelemahannya karena sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, tentu tidak bisa ya. Tapi kalau Gibran kan wapres, apakah itu bisa berpengaruh tidak? Walaupun Jokowi purna tugas, tapi Gibran wapres itu bisa berpengaruh. Ya meskipun Mas Gibran populer, tapi popularitasnya kan masih di bawah Pak Jokowi ya. Jadi menurut saya tetap yang dilihat adalah Pak Jokowinya, karena Gibran ini kan popularitasnya tidak bisa dilepaskan dari ayahnya. Kalau istilah komunikasinya Ibrahim namanya co-branding. Jadi strategi co-branding itu kembali ke pemilik brand yang asli. Nah, brand yang asli adalah di Pak Jokowinya, bukan di Mas Gibrannya. Meskipun Mas Gibran sekarang adalah wapres. Gitu. Dan jangan lupa, Pak Lutfi kan diusung oleh banyak partai, termasuk partainya Pak Prabowo kan. Nah, meskipun lagi-lagi Pak Lutfi bukan kader Gerindra, tetapi secara umum Pak Lutfi seharusnya kalau mesin partainya bekerja efektif, itu bisa mendapatkan dukungan minimal 73%. Karena partai-partai pendukungnya di total itu mampu menguasai 73%, sementara 27% suara di Pileg 2024 kemarin di Jawa Tengah itu memilih PD Perjuangan. Cuma masalahnya kan basis pendukung partai Pak Lutfi sendiri juga belum solid. Dan itu yang menyebabkan kemudian muncul aspirasi dari kalangan partai pendukung Pak Lutfi untuk meminta Pak Jokowi turun gunung.
Padahal kalau misalnya memaksimalkan dari kekuatan partai sendiri sudah lebih dari cukup untuk bisa memenangkan Tapi Pak Lutfi. ini kalau Jokowi dan juga Mega turun gunung dua-duanya untuk Jawa Tengah, apakah nanti hasilnya akan tidak jauh berbeda dengan saat Pilpres kemarin, atau justru ada perbedaan yang mencolok, Mas Burhan? Tadi yang saya singgung Ibrahim ya, kita tidak bisa berandai-andai, tetapi yang jelas yang kita bisa kalkulasi adalah efek Pak Jokowi itu seberapa jauh ketika disampaikan atau ditujukan kepada calon yang secara hubungan darah itu tidak punya hubungan. Kalau Gibran itu kan jelas anaknya kan. Padahal kalau dilihat dari banyak sisi, misalnya Pilpres 2024 kemarin Ibrahim, Pak Jokowi kan sebelumnya efeknya ke Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar satu partai dengan Pak Jokowi sebelum akhirnya berpisah jalan, kemudian sama-sama dari Jawa Tengah, sama-sama dari sisi personality ya, suka belusukan. Tetapi ketika Tapi kalau gitu Mas Burhan, untungnya buat Jokowi apa? Kalau jadi jurkam Lutfi dan juga Taji Yassin, Mas Burhan, karena kalau Mega kan jelas ada partainya, ada PDIP. Saya lanjutkan sebentar ya, Mas. Ya, silakan. Jadi ketika Pak Jokowi akhirnya mendukung Gibran, ternyata kan darah lebih kental daripada air. Jadi asosiasi antara Ganjar dengan Pak Jokowi tadi itu kemudian berpindah ke Gibran yang notabene adalah putranya sendiri. Nah itu untuk menjelaskan pertanyaan Ibrahim tadi bahwa gitu ya tidak serta-merta dukungan Pak Jokowi tadi punya efek, harus ada jembatan untuk memerantarai asosiasi antara Pak Jokowi dengan Pak Lutfi. Nah kalau ditanya untungnya, ya pertama ini kan pertarungan gengsi ya antara dua tokoh besar ya. Kalau Pak Jokowi sendiri sih secara elektoral nggak ada keuntungannya, bahkan mungkin bisa dipertanyakan juga ya ngapain sudah purna tugas masih turun gunung berkaitan dengan masalah elektoral di wilayahnya gitu ya. Kan sudah mulai muncul tuh pertanyaan seperti itu. Tetapi jangan lupa bagaimanapun Pak Lutfi itu adalah orang terdekat Pak Jokowi ya. Jadi dan pada saat yang bersamaan Pak Lutfi sedang bertarung melawan kekuatan politik yang sejak Pilpres 2024 kemarin itu berada dalam kubu yang berseberangan dengan Pak Jokowi, yaitu Bu Mega. Ini belum ada sih keputusan apakah akan diterima menerima menjadi jurkam atau tidak, tapi foto yang beredar kemarin bisa juga dipersepsikan. Bagaimana publik menilainya? Terima kasih Mas Burhan untuk pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.